Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan itu banyak sekali macamnya. Ada bilangan kompleks, bilangan real, bilangan imajiner, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan cacah, bilangan asli, dan masih banyak lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli, 0, dan lawan bilangan. Ayo, masih ingat tidak apa itu bilangan asli? Ya, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Kemudian bilangan bulat juga terdiri dari 0 dan juga lawan bilangan. Atau lebih mudahnya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif dan bilangan negatif. Untuk lebih mudahnya, pokoknya kalau ada bilangan positif atau bilangan negatif, itu namanya bilangan bulat. Sekarang kegunaan bilangan bulat. Apa sih kegunaan bilangan bulat itu? Kegunaan bilangan bulat nomor 1, untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat. Misalnya, suhu udara pada malam hari adalah 3 derajat Celcius di bawah 0. Maka penulisannya itu menggunakan negatif 3. Ini salah satu kegunaan bilangan bulat. Kegunaan yang kedua, untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Contoh, kapal selam menyelam sedalam 15 meter di bawah permukaan laut. Maka itu bisa ditulis negatif 15. Kemudian untuk menyatakan kerugian. Contoh, seorang pedagang buah mengalami kerugian Rp5.000. Maka itu bisa ditulis dengan negatif 5.000. Kemudian kegunaan yang keempat, untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan tanah. Contoh, seseorang atau Pak Imam mencangkul tanah sedalam 1 meter di bawah permukaan tanah. Maka itu bisa ditulis dengan negatif 1. Kemudian lagi kegunaan bilangan bulat untuk menyatakan penyusutan. Misalnya saja, sebuah buah mangga mengalami penyusutan 5 cm, maka bisa ditulis negatif 5. Itu adalah kegunaan bilangan bulat. Kemudian penulisan bilangan bulat. Bilangan bulat positif, cara penulisannya langsung ditulis angkanya saja. Contoh, kita akan menulis angka bilangan bulat positif 7. Maka kita langsung saja menulis 7. Atau bisa juga ditulis di depan angka 7 angka positif atau tanda positif kayak gini. Itu juga boleh. Tapi kalau secara umum tanda positif seperti ini tidak usah ditulis. Kemudian kalau penulisan bilangan bulat negatif, sebelum angka diberi tanda kurang, atau ini bacanya negatif. Contoh, kita mau menulis angka negatif 7, maka penulisannya sebelum angka 7 diberi tanda kurang. Nah, ini dibaca negatif 7. Gimana anak-anak? Mudah bukan cara penulisan bilangan bulat? Oke, kita lanjut. Perhatikan garis bilangan. Nah, yuk anak-anak perhatikan garis bilangan. Pada garis bilangan, titik yang paling tengah itu adalah bilangan 0. Bilangan 0 ini letaknya paling tengah. Kemudian di sebelah kanan 0, yang ini merupakan bilangan bulat positif.
Sedangkan di sebelah kiri 0 ini adalah bilangan bulat negatif. Ingat ya anak-anak. Kemudian semakin ke kanan dari 0, maka nilainya semakin besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu nilainya semakin besar kalau semakin ke kanan dari 0. Tetapi sebaliknya, semakin ke kiri dari 0, maka nilainya semakin kecil. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Kalau arahnya semakin ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Jadi, bilangan yang ada di sebelah kanan 0 merupakan lawan bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Jika jarak kedua bilangan dari titik 0 itu sama. Contoh, kalau positif 3, berarti lawannya itu adalah negatif 3. Tuh. Karena jarak dari 0 sama, maka itu lawan bilangan. Contoh lagi, negatif 5, maka lawannya adalah positif 5. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Lanjut. Sekarang cara membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan lagi. Ingat tadi anak-anak, kalau dari 0 semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Cara membandingkan bilangan bulat. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan 0, memiliki nilai yang lebih besar dari bilangan bulat yang berada di sebelah kiri. Berarti semakin ke kanan, itu nilainya pasti semakin besar. Sebaliknya, kalau semakin ke kiri berarti nilainya semakin kecil. Jadi semakin ke kanan, maka nilai bilangan akan semakin besar. Contoh, negatif 3 sama 5. Negatif 3 itu lebih kecil apa lebih besar dari 5? Kita lihat di garis bilangan. Negatif 3 itu posisinya ada di sebelah kiri dari positif 5. Artinya, berarti negatif 3 itu lebih kecil dari 5. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Sekarang lanjut. Cara mengurutkan bilangan bulat. Aturan dalam mengurutkan bilangan bulat. 1. Bilangan bulat positif nilainya lebih besar dari bilangan bulat negatif. Aturan yang kedua, bilangan bulat positif jika semakin besar angkanya, nilainya juga semakin besar. Berarti kalau ada bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 itu lebih besar dari 1. Karena semakin besar angkanya, itu nilainya juga semakin besar. Itu kalau bilangan bulat positif. Aturan yang ketiga, kalau bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya semakin besar, itu nilainya malah semakin kecil. Contoh, negatif 1 sama negatif 4. Itu yang lebih besar yang mana? Berarti negatif 1. Karena angkanya kalau negatif itu semakin besar, itu nilainya malah semakin kecil. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Negatif 4, negatif 1, 0, 5, negatif 6. Perintahnya urutkan dari yang terbesar. Kita teliti menurut aturannya. Bilangan bulat positif itu nilainya lebih besar dari bilangan bulat negatif. Positif yang mana? Oh, yang paling besar itu 5, berarti 5. Kemudian setelah 5, 0. Setelah 0 itu negatif 1. Setelah itu negatif 4 dan negatif 6. Berarti jawabannya adalah 5,
0, negatif 1, negatif 4, negatif 6. Oke anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.